Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, di video kali ini saya Faisal VIP akan membahas fitur-fitur yang terdapat pada HP Realme C51. Nah, pada video ini saya akan membahas ada sekitar 10 fitur di HP Realme C51 ini, dan juga nanti saya akan membahas fitur-fitur yang tidak terdapat pada HP Realme C51 ini. Nah, menurut catatan saya cukup banyak ya guys fitur-fitur yang menurut saya penting namun tidak dimiliki oleh HP ini. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya. Namun sebelum itu jangan lupa juga untuk klik like di video ini dan klik subscribe di channel ini. Nah, langsung aja kita masuk ke fitur yang pertama. Nah, jadi di HP Realme C51 ini sudah ada fitur NFC-nya guys. Jadi berguna buat kalian yang memiliki kartu e-tol atau kartu e-money. Kalian tidak perlu isi saldo atau cek saldo ke minimarket ataupun ke mesin ATM lagi. Kalian bisa melalui HP aja. Nah, jadi kalian bisa mengakses fitur NFC ini. Pastikan kalian sudah mengaktifkan NFC-nya di pusat kontrol. Nah, di sini untuk NFC-nya buat kalian yang belum ada di pusat kontrol ini, kalian bisa klik edit lalu kalian tambahkan NFC-nya ke bagian pusat kontrol di sini guys. Di sini kalian aktifkan NFC-nya. Oke, selanjutnya di sini kalian tinggal tempelkan aja kartu e-money atau kartu e-tolnya. Di sini kebetulan saya memiliki kartu e-tol dari BCA, kartu flash. Nah, di sini kita tempel aja ke belakang. Lalu kalian silakan pilih aplikasi untuk membuka saldo e-tolnya. Di sini karena dia kartu flash, kita gunakan BCA. Tempelkan kartu flash. Nah, gagal guys. Tempelkan kartu flash lagi. Nah, sedang loading. Nah, kenapa gagal? Mungkin tidak tepat kali ya saya menempel kartunya. Nah, berarti dia di sebelah kiri atas. Tadi salah nempelnya. Nah, sekarang di sini kita bisa melihat jumlah saldo e-money atau e-tol kita. Nah, di sini saat ini saya memiliki saldo sisanya 16.000 dan kalian bisa melakukan top up. Jadi kalian tidak perlu ke minimarket atau ke mesin ATM lagi untuk melakukan top up kartu e-tol atau e-money kalian. Oke, selanjutnya fitur yang kedua guys, split screen. Nah, di Realme C51 ini untuk fitur split screen-nya ada sedikit catatan. Nah, jadi buat kalian yang ingin melakukan split screen atau membuka dua aplikasi sekaligus, kalian harus membuka aplikasi dua-dua yang ingin kalian buka dahulu. Misalnya di sini YouTube. Nah, baru kalian buka dulu aplikasi keduanya yang ingin kalian buka. Nah, selanjutnya di sini kalian tinggal klik recent apps. Selanjutnya kalian tinggal klik logo aplikasinya. Selanjutnya kalian klik pisahkan ke atas. Nah, baru kalian buka aplikasi keduanya seperti ini. Nah, jadi kalian harus meletakkan aplikasi keduanya di recent apps tadi guys. Makanya kalian harus membuka dulu aplikasi tersebut, baru dia bisa di split aplikasi itu. Nah, jadi di sini dia sudah mendukung fitur split screen. Di sini saya coba orientasinya apakah bisa berubah ketika kita orientasi seperti ini. Nah, di sini kita cek dulu apakah sudah aktif orientasinya. Nah, di sini putar otomatisnya sudah kita aktifkan. Nah, dia untuk orientasi bekerja guys. Jadi dia bisa orientasi ketika melakukan split screen. Saya coba untuk memperkecil layarnya apakah bisa. Nah, tidak bisa guys untuk memperkecil layarnya. Jadi dia hanya bisa tampilannya setengah-setengah seperti ini. Tidak bisa kita kecilkan aplikasi yang lainnya tampilannya. Nah, jadi di sini kalian bisa melakukan split screen, bisa membuka dua aplikasi sekaligus di HP Realme C51 seperti ini. Oke guys, selanjutnya fitur yang ketiga, fitur angkat untuk bangunkan. Nah, jadi di HP Realme C51 ini kalian bisa mengaktifkan fitur angkat untuk bangunkan, alias ketika HP kalian dalam kondisi mati seperti ini, ketika kalian angkat dia bisa langsung menyala. Nah, fitur ini dalam kondisi default non-aktif. Jadi kalian bisa mengaktifkannya dahulu di menu setelan. Oke, setelah kalian masuk ke setelan, selanjutnya kita masuk ke bagian menu kontrol pintar.
Nah, selanjutnya di bagian angkat untuk memeriksa ponsel kita aktifkan. Dan sekarang kita lihat gimana fitur angkat untuk bangunkan ini. Nah, jadi layar HP kita otomatis menyala ketika kita angkat HP-nya. Jadi kita tidak perlu menekan tombol power lagi, guys. Nah, ini dapat menghemat tombol power pada HP kalian. Dan juga buat kalian yang apabila suatu saat tombol powernya rusak, kalian bisa mengaktifkan fitur ini. Nah, seperti ini, guys. Layar menyala dan dia mendeteksi wajah dan langsung terbuka seperti itu. Nah, selanjutnya guys, fitur yang keempat, fitur RAM virtual atau extended RAM. Nah, jadi di HP Realme C51 ini sudah mendukung fitur RAM virtual. Jadi kalian bisa menambah RAM virtual pada Realme C51 ini. Nah, jadi dengan menambah RAM virtual ini, maka kalian bisa menyimpan, HP kalian bisa menyimpan recent apps lebih banyak lagi. Jadi sehingga HP kalian bisa lebih lancar dalam melakukan buka tutup aplikasi. Karena dia recent apps-nya sudah banyak yang tersimpan di memori virtual atau RAM virtual tadi. Di sini kita masuk ke tentang ponsel, selanjutnya kita masuk ke bagian RAM. Nah, di sini kalian bisa aktifkan penambahan RAM ya. Nah, jadi guys, di HP Realme C51 saya ini maksimal penambahan RAM-nya di 4 GB. Pengaturan akan diterapkan setelah Anda menghidupkan ulang perangkat. Di sini kita kembali aja, lalu kalian tinggal klik aja hidupkan ulang. Nah, maka setelah HP kita aktif kembali atau setelah restart, maka dia RAM virtual di HP kita sudah berhasil diaktifkan. Tadi saya memaksimalkan RAM virtualnya sampai dengan 4 GB. Nah, di sini kita cek aja di bagian setelan. Nah, jadi kita masuk lagi ke tentang ponsel, kita masuk ke bagian RAM. Nah, di sini udah ada keterangannya, RAM-nya 4 GB plus 4 GB RAM virtualnya. Oke guys, selanjutnya fitur yang kelima, fitur ketuk ganda. Nah, jadi di HP Realme C51 ini sudah ada fitur ketuk gandanya. Namun dia cukup aneh ya guys. Waktu pertama kali saya beli HP, saya buat tutorial ketuk gandanya bisa difungsikan di layar seperti ini. Namun sekarang ketika saya membuat video ini, ketuk gandanya hanya bisa di layar kunci seperti ini guys. Nah, seperti ini hanya bisa di layar kunci. Jadi untuk mematikan layarnya dia tidak bisa. Padahal sebelumnya waktu pertama kali saya beli HP ini, waktu baru-baru beli, fitur ketuk gandanya ini bisa dilakukan untuk mematikan HP seperti ini. Kalian bisa lihat video tutorial saya mengaktifkan ketuk gandanya waktu pertama saya beli HP ini. Kalian bisa lihat tutorialnya, link video saya letak di deskripsi. Dan sekarang dia sudah tidak berfungsi fitur ketuk gandanya untuk mematikan layarnya. Nah, fitur ketuk ganda ini kalian bisa akses di menu setelan. Selanjutnya kalian bisa masuk ke bagian menu kontrol pintar. Nah, selanjutnya kalian bisa aktifkan di bagian smart wake-nya ini. Kalian bisa aktifkan ataupun menonaktifkan. Ambil perangkat lalu klik ganda di sembarang layar untuk membangunkannya. Oke guys, selanjutnya fitur yang ke-6. Fitur ke-6 ini adalah fitur untuk membuat ketika kita sedang menonton video di YouTube misalnya. Jadi nanti video di YouTube itu dia tampilannya atau warnanya dia lebih hidup. Nah, di Realme C51 ini kalian bisa memaksimalkan tampilan pemutar videonya. Nah, di sini untuk mengaktifkannya kalian bisa masuk ke setelan. Selanjutnya kalian masuk ke selanjutnya kalian masuk ke tampilan. Selanjutnya kalian masuk ke bagian penyempurnaan tampilan video, menyempurnakan kualitas gambar tampilan video. Nah, di sini program yang berlaku atau aplikasinya, nah kalian bisa lihat di HP kalian masing-masing atau di sini di HP saya. Jadi di aplikasi YouTube dia bisa aktif fiturnya. Di sini kalian bisa lihat setelah diaktifkan perbedaan tampilan warnanya. Nah, setelah diaktifkan dia warnanya lebih hidup. Nah, guys, di sini saya akan coba perlihatkan. Di sini belum diaktifkan, kita lihat di bagian video YouTube. Nah, seperti ini ketika belum diaktifkan. Nah, ini hanya sebagai contoh aja guys. Nah, ini sebelum diaktifkan guys, tampilan warna videonya. Nah, selanjutnya setelah diaktifkan kalian bisa lihat perubahannya.
apakah berdampak kali atau tidak. Sekarang saya coba buka kembali. Nah, ini setelah diaktifkan fiturnya guys, seperti ini. Nah, kalian bisa coba sendiri aja atau kalian bisa screenshot untuk melihat perbedaannya ya guys. Oke guys, selanjutnya kita masuk ke fitur yang ke-7, pengganda aplikasi. Nah, jadi kalian bisa menggandakan aplikasi di HP Realme C51 ini. Fitur pengganda aplikasinya sudah bawaan dari sistem HP-nya. Jadi kalian tidak perlu mendownload aplikasi tambahan lagi. Nah, untuk menggandakan aplikasi kalian bisa masuk ke menu setelan. Selanjutnya kalian masuk ke bagian aplikasi. Nah, ini dia. Selanjutnya kalian masuk ke aplikasi paralel. Nah guys, di sini kalian bisa melihat aplikasi yang sudah saya download yang didukung atau bisa digandakan dengan fitur dari bawaan sistem HP-nya. Nah, tidak semua aplikasi dia bisa digandakan. Nah, di sini karena di HP saya masih dikit aplikasi yang saya download, maka di sini dia tampilnya masih sedikit. Nah, di sini kalian bisa lihat daftar aplikasi. Nah, ternyata banyak ya guys aplikasi yang tidak support untuk digandakan dengan fitur itu. Di sini kalian bisa lihat aplikasi yang sudah ada di HP saya sudah cukup banyak. Nah, di sini dia aplikasi banyakan bawakan dari HP-nya atau bawakan dari sistem HP-nya. Saya mendownload hanya beberapa aplikasi aja. Nah, di sini kalian bisa lihat hanya 3 dari aplikasi yang banyak tadi yang sudah di-download. Nah, hanya 3 yang bisa digandakan dengan fitur ini. Oke lah, saya akan coba menggandakan aplikasi WhatsApp. Paralel WhatsApp telah dibuat. Nah, di sini kita lihat. Nah, di sini kita bisa menemukan aplikasi WhatsApp gandanya. Kalian bisa menambahkan ke layar awal atau layar utama pada HP kalian. Nah, jadi kalian bisa memiliki 2 nomor WhatsApp dalam satu HP guys dengan menggunakan fitur pengganda aplikasi ini. Seperti itu ya guys mengenai pengganda aplikasi. Oke guys, selanjutnya kita masuk ke fitur yang ke-8, fitur pengubah posisi tombol navigasi. Nah, di sini kalian bisa perhatikan ya guys, tombol navigasi pada HP saya posisinya normal atau seperti kebanyakan HP pada umumnya, tombol backnya di sebelah kanan. Nah, sementara kondisi default Realme C51 ini tombol backnya di sebelah kiri guys. Nah, kalian bisa setting tombol navigasinya di menu setelan. Selanjutnya kalian masuk ke bagian sistem. Selanjutnya masuk ke bagian navigation bar. Nah, jadi kalian bisa mengubah posisi tombol backnya. Nah, ini adalah tombol backnya di sebelah kiri dan ini adalah tombol backnya di sebelah kanan. Dan di sini juga kalian ada opsi lainnya. Nah, ini dia. Nah, ini fungsinya untuk membuka pusat kontrol pada HP kita seperti itu guys. Oke. Nah, jadi kalian tidak perlu khawatir apabila membeli Realme C51 karena ada juga orang yang nggak terbiasa tombol backnya di sebelah kiri termasuk saya. Nah, ini bagus ya guys, ada settingan mengenai pengaturan tombol navigasinya karena ada HP lain yang pernah saya beli tombol backnya di sebelah kiri dan tidak ada settingan untuk mengubah posisi tombol navigasinya. Oke guys, selanjutnya kita masuk ke fitur yang ke-9. Jadi guys, di HP Realme C51 ini sudah ada fitur on off otomatis. Jadi HP kalian bisa setel mau jam berapa dia mati setiap harinya, dan jam berapa dia hidup setiap harinya. Misalnya ketika kalian mau tidur, kalian bisa setting misalnya mati di jam 1 malam dan dia kembali otomatis hidup di jam 7 pagi misalnya. Nah, di sini untuk settingnya kita masuk ke setelan. Selanjutnya kita masuk ke bagian menu pengaktifan _ penonaktifan terjadwal. Nah, jadi di sini kalian bisa mengatur daya aktifnya. Nah, di sini kalian bisa setting untuk setiap hari. Nah, lalu kalian bisa setting waktunya. Misalnya kalian bangunnya jam 6 pagi seperti ini. Nah, maka pagi dia otomatis hidup guys. Dan di sini kalian bisa mengatur daya matinya. Di sini kalian bisa mengatur setiap hari atau hari-hari tertentu aja. Waktu data matinya misalnya kalian tidurnya jam 12 malam, kalian bisa setting di jam 12 malam. Maka dia nanti akan otomatis setiap hari mati di jam 12 malam. Nah, di sini saya akan coba ya. Ini pukul jam 12 lewat 47 saya akan coba
dia mati di angka 248. Nah, kita lihat apakah dia akan mati otomatis atau tidak. Nah, di sini kita tunggu aja. Nah, maka seperti ini guys tampilannya. Telepon akan dimatikan setelah sekian detik. Nah, jadi ini fitur yang cukup berguna menurut saya. Jadi dia bisa mengatur jadwal tidur kita juga. Jadi apabila HP-nya mati seperti ini, jadi kita tahu jadwalnya sudah masuk jadwal tidur kita. Ataupun kita bisa menghemat daya pada HP kita, ataupun kalian bisa mengurangi tingkat radiasi di kamar kalian. Jadi ketika kalian tidur, HP kalian itu dalam kondisi mati guys. Jadi kalian tidak perlu manual mematikannya otomatis. Seperti itu guys. Oke guys, selanjutnya kita masuk ke fitur yang ke-10, fitur perekaman layar. Nah, jadi guys, di HP Realme C51 ini sudah ada fitur bawaan dari sistemnya untuk melakukan perekaman layar. Jadi kalian tidak perlu download dari Play Store lagi untuk perekaman layarnya. Nah, kalian bisa cek di bagian pusat kontrol, kalian bisa cari ikon perekaman layar. Jika belum ada di pusat kontrol, kalian bisa klik edit ini. Nah, lalu kalian cari ikon perekaman layarnya. Ini untuk transmisi. Apakah saya sudah menambahkan ikon perekaman layarnya di atas? Oh ya, ternyata sudah. Oke, jadi kalian tinggal klik aja ikon perekaman layar. Buat kalian yang belum ada, kalian bisa klik edit, lalu kalian pindahkan ikon perekaman layarnya ke atas. Nah, jadi di sini untuk perekaman layarnya kalian bisa setting dahulu, sentuh dan tahan lama. Nah, ternyata settingannya tidak banyak ya guys. Berarti kita hanya bisa setting untuk rekam audio. Di sini dia ada opsi audio perangkat dan mikrofon. Jadi ini suara kita ikut rekam dan juga audio dari perangkat, misalnya ketika membuka aplikasi YouTube dia ikut rekam. Di sini ada tampilkan lokasi sentuhan pada layar. Nah, jadi ternyata settingannya sangat sedikit ya untuk perekaman layarnya. Kalian bisa klik mulai. Nah, di sini timernya. Dan sekarang kita sudah berada di perekaman layar. Nah, untuk perekaman layarnya ini dia belum ada fitur untuk mengaktifkan kameranya. Jadi wajah kita tidak bisa terlihat ketika melakukan perekaman layar guys. Nah, ini juga sudah cukup baik ya menurut saya. HP di harga segini sudah ada fitur perekaman layarnya. Di sini saya coba. Nah, di sini seperti ada gerakan tangan ya guys. Nah, itu juga ikut terekam nanti guys. Nah, di sini kita coba kiri, kita lihat hasilnya gimana. Oke, ketuk untuk melihat. Oke, video sistem selalu. Setuju dan lanjutkan. Izinkan. Dan sekarang kita sudah berada di perekaman layar. Nah, untuk perekaman layar ini dia belum ada fitur untuk mengaktifkan kameranya. Jadi wajah kita tidak bisa terlihat ketika melakukan perekaman layar guys. Ini juga sudah cukup baik ya menurut saya. HP di harga segini sudah ada fitur perekaman layar. Halo Besti. Jadi saya coba. Ini seperti ada makanan apa ya? tantangan ya. Ngintip dulu ah, si kakak ngapain? Aku juga ikut keluar nanti guys. Nah, di sini kita coba kiri. Nah, jadi seperti itu guys untuk fitur perekaman layarnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan fitur-fitur yang cukup penting yang tidak dimiliki atau tidak ada di Realme C51 ini guys. Nah, fitur yang pertama yang menurut saya cukup penting adalah fitur kunci aplikasi. Jadi di Realme C51 ini kita tidak bisa untuk mengatur kunci aplikasi ya. Misalnya aplikasi Shopee, kalian tidak bisa mengaktifkan fitur kunci aplikasinya karena fiturnya tidak tersedia di sistem HP-nya. Oke, selanjutnya fitur yang kedua yang cukup penting menurut saya dan tidak ada di HP Realme C51 ini adalah fitur sembunyikan aplikasi. Jadi kita tidak bisa menyembunyikan aplikasi di HP Realme C51 ini guys. Dan fitur ketiga yaitu yang tidak ada adalah fitur game booster atau mode gamenya. Jadi kalian tidak bisa mengaktifkan fitur mode game boosternya karena fiturnya tidak ada. Dan fitur keempat yang menurut saya cukup penting dan tidak dimiliki di Realme C51 ini adalah fitur untuk sembunyikan foto maupun videonya.
Di aplikasi pengelola filenya kita tidak bisa menyembunyikan foto dan videonya. Tapi kalian tetap bisa guys, namun dengan cara yang lebih ribet. Kalian bisa menambahkan titik di depan nama file foto dan videonya. Sementara untuk fitur penyembunyian aplikasi otomatisnya dia tidak ada di HP Realme C51 ini. Nah, jadi buat kalian untuk mengatasi fitur sembunyikan aplikasinya, kalian bisa menggunakan aplikasi yang sudah tersedia ketika kalian baru membeli HP ini, yaitu aplikasi Files by Google. Nah, di sini aplikasinya kalian bisa temukan di HP Realme C51 kalian ini, seperti ini aplikasinya. Nah, ini adalah aplikasi dari Google dan kalian bisa menyembunyikan aplikasinya di bagian menyembunyikan foto dan videonya. Kalian bisa masuk ke bagian cari ini. Nah, di sini kalian masuk ke bagian folder aman, lalu kalian tinggal aktifin aja guys untuk folder amannya, lalu kalian tinggal masukkan foto-foto yang ingin kalian sembunyikan ke folder aman, misalnya seperti ini, pindahkan ke folder aman. Nah, jadi seperti itu guys pembahasan mengenai fitur-fitur yang terdapat pada HP Realme C51. Nah, buat kalian yang ingin bertanya mengenai fitur-fitur lainnya, kalian bisa tanyakan di kolom komentar ya guys. Buat kalian yang ingin bertanya fitur lainnya tentang Realme C51 ini, kalian bisa bertanya di kolom komentar. Dan buat kalian yang ingin sharing mengenai fitur-fitur lainnya yang terdapat pada HP Realme C51, kalian juga bisa sampaikan di kolom komentar. Oke, semoga video ini berguna buat kalian yang sudah memiliki HP Realme C51 ini, dan buat kalian yang mempertimbangkan ingin membeli Realme C51 ini. Oke, sampai berjumpa video kita selanjutnya. Jangan lupa juga untuk klik like di video ini dan klik subscribe di channel ini. Terima kasih.